Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi aqtini mahabbatak wa ma'rifatak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Sirrul Asrari wa Mazharul Anwari Fima Yahtaju Ilaihil Abrar. Satu kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billahi Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu. Subuh ini kita akan memasuki Al-Faslus Salisu wal Ishrun, pasal yang ke-23, fi bayani ahli tasawufi, penjelasan tentang ulama tasawuf. Di pasal yang ke-6 dari kitab ini juga telah diuraikan tentang bayan atau penjelasan mengenai ahli tasawuf, yaitu mengenai asal kata tasawuf dan juga tentang pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa tasawuf yang terdiri dari 4 huruf melambangkan tahapan-tahapan yang dilalui oleh seorang sufi. Huruf ta melambangkan taubat, baik itu taubat secara zahir maupun taubat secara batin. Kemudian huruf sad melambangkan safa, mensucikan diri, baik mensucikan diri secara zahir maupun secara batin. Yang ketiga huruf wawu, yaitu wilayah, kewalian. Dan yang keempat huruf fa, yaitu fana, melebur diri, sehingga yang nampak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diuraikan pada pasal yang ke-6. Nah, di pasal yang ke-23 ini dengan judul yang sama, fi bayani ahli tasawuf, tapi yang beliau uraikan di dalam pasal yang ke-23 dari kitab Sirrul Asrar, yaitu mengenai 12 golongan yang menisbatkan dirinya sebagai ahli tasawuf. Yang dari 12 golongan tersebut, menurut pandangan beliau, 11 golongan diantaranya adalah bid'iyun, yaitu tasawuf yang sifatnya bid'ah. Jadi hanya satu saja
yang sesuai dengan sunnah, tasawuf yang merupakan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu pengantar sebelum saya bacakan isi dari kitab Sirrul Asrar pada pasal yang ke-23 ini. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu nafa'ani Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini berkata, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, dan ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Fi bayani ahli tasawufi wa hum isna asyara nafaran wahiduhum sunniyun wa humul lazina af'aluhum wa aqwaluhum muwafiqatun lisyari'ati wat tariqah wa hum ahlus sunnati wal jama'ati wa ba'duhum yadkhulunal jannata bighairi hisab wa ba'duhum yadkhulunal jannata ba'dal azab wal bawaqi bid'iyun. Penjelasan tentang ulama tasawuf atau tentang ahli tasawuf, dan mereka itu terdiri dari 12 golongan. Yang disebut dengan ahli tasawuf atau kelompok sufi itu ada 12 golongan. Satu dari 12 golongan tersebut sunniyun. Itulah tasawuf yang sesuai dengan sunnah. Wa humul ladzina aqwaluhum wa aqwaluhum muwafiqatun lisyari'ati wat tariqah, yaitu mereka yang perbuatan dan perkataannya sesuai dengan syariat dan tariqah. Perbuatan, perkataan sesuai dengan syariat dan tariqah, tidak menyimpang dari syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dan dari tariqah, dari jalan yang dipilih oleh Nabi SAW atau jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi SAW, Qul hazihi sabili, katakanlah ya Muhammad, hazihi sabili, inilah jalanku. Yang mana itu? Jalan yaitu ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, di atas jalan yang basirah, yang terang, yang jelas. Ana wa manittaba'ani, ya, saya bersama dengan orang-orang yang mengikuti saya dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah tasawuf sunniyun. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jalani memberikan penjelasan lanjutan, wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi sebagian di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab, sebagian lagi ada yang masuk surga tapi dihisab dan diazab lebih dahulu. Karena umatnya Rasulullah SAW ini yang masuk surga dua macam. Ada yang masuk surga secara langsung tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang masuk surga tapi diazab terlebih dahulu. Suatu waktu Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, sab'una alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisab.
ada 70.000, ya, ada 70.000 orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab. Nabi belum menjelaskan siapa mereka itu. Boleh sudah masuk kembali ke dalam rumah. Maka para sahabat kemudian menduga-duga, menebak-nebak, siapa kira-kira yang Nabi maksud. 70.000 orang umatnya masuk surga tanpa dihisab itu. Ada di antara mereka yang berpendapat, kalau menurut saya yang Nabi maksud adalah mereka yang sejak dia balik sampai matinya tidak pernah tersentuh kemusyrikan. Ada lagi di antara mereka yang berpandangan, kalau menurut saya yang Nabi maksud yaitu mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwanya. Tidak lama kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumah menemui mereka. Nabi tanya, apa yang kalian bicarakan? Kata para sahabat, ini ya Rasulullah, kami menebak-nebak, menduga-duga siapa yang Anda maksud. 70.000 orang umatmu yang akan masuk surga tanpa dihisab itu. Maka Nabi kemudian menjelaskan, mereka itu adalah umat saya, ya. Umat saya yang la yarkuna wa la yastarkuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Umatku yang tidak meruqyah dan tidak meminta untuk diruqyah, tidak mempercayai adanya nasib sial, kemalangan, dan semata-mata terhadap Allah mereka bertawakal. Jadi dua sifat awal yang Nabi sebut berkaitan dengan ruqyah, tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Ulama kemudian beragam penjelasannya. Nabi sendiri kan pernah diruqyah oleh Jibril. Nabi juga pernah meruqyah. Maka satu pandangan yang sangat kuat mengatakan ruqyah yang dilarang itu adalah ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah ada dua macam. Ada ruqyah syar'iyah dan ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah kalau diterjemahkan secara sederhana, mantra-mantra, jampi-jampi, baca-baca. Nah, ada baca-baca, jampi-jampi, mantra-mantra yang syar'iyah sesuai syariat. Yang mana itu? Yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, yang menggunakan doa-doa yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada ruqyah syirkiyah, baca-baca, mantra-mantra, jampi-jampi yang mengandung kemusyrikan, yang di dalamnya ada permintaan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ruqyah syirkiyah. Nah, inilah yang dimaksud di hadis tadi, bahwa umatnya Nabi yang akan masuk surga tanpa dihisab, mereka yang tidak pernah meruqyah, yang di dalamnya ada kemusyrikan, kemudian tidak pernah meminta untuk diruqyah dengan ruqyah yang di dalamnya ada bacaan yang mengandung kemusyrikan. Tidak percaya ada nasib sial, nasib malang, dan hanya kepada Allah saja semata-mata mereka bertawakal. Maka kemudian seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Uqasha bin Mihsan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan supaya saya masuk kelompok itu, yang 70.000 orang tadi masuk surga tanpa dihisab. Nabi kemudian tegaskan, kamu sudah masuk Uqasha. Kamu sudah masuk Uqasha dalam kelompok itu. Tidak lama kemudian satu sahabat yang meminta juga kepada Nabi, doakan juga saya Rasulullah supaya saya masuk kelompok itu. Kata Nabi, laqad sabaqaka Uqasha, kamu sudah didahului oleh Uqasha. Nah, Nabi tidak doakan. Akhirnya sahabat lain tidak ada lagi yang berani meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jumlahnya sedikit sekali, 70.000 orang. Ada yang memaknai betul-betul 70.000. Ada yang memaknai juga 70.000 dalam arti banyak. Karena orang Arab itu kalau menyebut 70
maknanya adalah banyak, salah satunya. Nah, di hadis lain kemudian ada keterangan bahwa 70.000 ini ibaratnya pimpinan rombongannya, di belakangnya masing-masing berbaris 70.000 orang. Jadi insya Allah ya agak banyak lah umatnya Nabi SAW yang akan masuk surga tanpa dihisab. Meskipun demikian sebagian yang lain akan masuk surga tapi diazab terlebih dahulu, terutama yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa dosa-dosa besar tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harapkan dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah bersabda, "A'adattu syafaati li ahlil kabair min ummati." Saya telah mempersiapkan syafaatku untuk ahlil kabair, para pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umatku. Ini yang sangat kita harapkan. Itu dapat syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat itulah kita sangat berharap semoga disyafaati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak. Dan salawat ini ibadah luar biasa. Ada ulama kita yang menjelaskan semua ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan ini potensinya kemungkinannya dua, bisa diterima, bisa ditolak. Tadi kita salat subuh Pak, boleh jadi salat subuh kita diterima Allah, boleh jadi ditolak. Kita zikir setelahnya, mungkin zikir kita diterima, mungkin ditolak. Kita baca Quran mungkin diterima, mungkin ditolak. Kita sedekah mungkin diterima, mungkin ditolak. Ya. Kita haji umrah mungkin diterima, mungkin ditolak. Kita silaturahim mungkin diterima, mungkin ditolak. Tapi ada satu ibadah yang tidak ada kemungkinannya ditolak, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Salawat. Salawat. Karena begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap ada yang salawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memperbanyak tabungan amal kebaikan kita di hari kemudian kelak, salah satunya adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Wal bawaqi bid'iyun. Yang lainnya dari 12 golongan tadi, karena cuma satu saja yang beliau sebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sisanya yang 11 itu tasawuf bid'ah semua. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang mana-mana itu yang 11 golongan. Faminhum al-halawiyah wal haliyah wal auliyaiyah was samaraniyah wal ubbiyah wal auriyah wal ibahiyah wal mutakasilah wal mutajahilah wal waqifiyah wa ilhamiyah. Ini 11 golongan yang bid'ah. Jadi kita mesti hati-hati, waspada, menjaga diri, ya. Jangan sampai masuk dalam 11 golongan tasawuf yang disifati oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sebagai tasawuf bid'ah. Yang mana itu? Faminhum, ya, al-halawiyah. Pertama tadi halawiyah. Apa yang dimaksud dengan al-halawiyah? Fa amma mazhabul halawiyah fa innahum yaquluna innan nazara ilal wajhil jamili minan nisa'i wal amradi halalun wa fihi sifatul haq fayarkusuna wa yadda'una taqbila wal mu'anaka wa hadza kufrun mahdum. Yang disebut dengan kelompok halawiyah itu adalah mereka yang berpendapat bahwa memandang kepada perempuan yang mempunyai wajah paras yang cantik, begitu juga melihat laki-laki yang ganteng, itu adalah sesuatu yang halal yang dibolehkan. Jadi boleh kita memandang perempuan yang cantik. Jadi maksud sini disertai dengan syahwat.
Bahkan sampai kemudian ada ungkapan yang dinisbatkan ke Nabi, ini hadis maudhu, yang menyebut an-nazaru ila wajhil jamili ibadah. Melihat kepada perempuan yang cantik itu ibadah. Ini namanya kelompok Halawiyah. Apa alasannya? Fihi sifatul haq. Karena pada wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang ganteng itu ada sifat-sifat Allah, sifat jamaliyahnya Allah, sifat keindahan. Akhirnya mereka dalam aktivitasnya itu kesehariannya sering berjoget, yarkusun, menari-nari. Mohon maaf, mereka membolehkan untuk mohon maaf berciuman, berpelukan. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jalil, haza kufrun mahdud. Ini adalah kekufuran semata-mata. Ini adalah kekufuran semata-mata. Jadi memang benar, Allah itu punya sifat jamaliyah. Saya pernah jelaskan, sifat Allah secara umum garis besarnya dua macam. Sifat jamaliyah, sifat jalaliyah. Sifat jamaliyah itu sifat keindahan. Sifat jalaliyah sifat keagungan. Kalau sifat-sifat jamaliyah menumbuhkan di dalam hati kita raja pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah itu Ar-Rahman, pengasih. Allah itu Ar-Rahim, penyayang. Tumbuh di hati kita pengharapan. Beda dengan sifat jalaliyahnya Allah. Kalau sifat jalaliyah itu sifat keagungan yang menumbuhkan di dalam hati kita rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Malik, yang maha kuasa. Allah itu Qahar, Allah itu maha perkasa. Allah itu Qadir, maha kuasa. Yang tumbuh di hati itu khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikatakan bahwa karena Allah punya sifat jamaliyah, lalu sifat jamaliyah itu ada pada wajah-wajah perempuan yang cantik halal untuk memandangnya, nah ini tentu sesuatu yang tidak benar. Ini namanya mazhab Halawiyah. Kemudian wa amma al-haliyah, ya, adapun kelompok haliyah, fa innahum yaquluna ar-raqsu wa darbul yadi halalun wa yaquluna lisyekh halatun la ya'buru an asyar wa hadhihi bid'atun laysat fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka yang berjoget-joget sambil tepuk-tepuk tangan, ya, masih lanjutan dari yang pertama tadi Pak, yang membolehkan memandang perempuan. Tapi mereka melanjutkan lagi. Mereka berpendapat bahwa seorang syekh itu dia halal, artinya halal, dilewati, tidak kena lagi beban syariat, tidak terkena kewajiban syariat. Ini bahaya. Dan ini adalah bid'ah, bukan merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah, tasawuf Sunniyun, seperti yang disukakan oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliaulah sayyid penghulu dari para ulama tasawuf. Beliau mengatakan bahwa tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jalan kita ini terikat dengan Al-Quran, terikat dengan As-Sunnah. Jadi sama sekali tidak boleh keluar dari Al-Quran, tidak boleh keluar dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada orang yang lepas dari kewajiban syariat tersebut tanpa uzur syar'i, Setinggi apapun kedudukan seseorang, setinggi apapun maqam ma'rifatnya, itu tidak akan melepaskan dirinya dari kewajiban syariat. Yang melepaskan kita dari kewajiban syariat ya uzur syar'i. Misalnya apa? Karena sudah pikun, ya, orang sudah gila dan sebagainya. Itu yang membuat dia lepas dari kewajiban syariat. Bukan karena maqam, kedudukan dalam ma'rifat itu. Tidak ada orang yang lebih mengenal Allah dibandingkan Rasulullah SAW. Tapi itu pun tidak melepaskan beliau dari takalif syar'iyyah. Maka Nabi SAW menyatakan, ana a'rafukum billah wa ahsakum lillah. Saya ini, kata Nabi, yang paling mengenal Allah, dan sayalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ini yang berikutnya lagi, masih mirip dengan yang kedua, namanya auliyaiyah. Auliyaiyah dari kata aulia, jamak dari wali. Apa itu? Adapun auliyaiyah fa innahum yaquluna, yaitu mereka yang berpendapat, ya, idza wasalal abdu ila martabatil auliya, kalau seorang hamba sudah mencapai derajat kewalian, kalau dia sudah jadi wali, sakatat anhu takalifus syar'i, gugurlah darinya kewajiban-kewajiban syariat. Wa yaquluna, bahkan mereka berkata, al waliyu afdalu minan nabi, wali itu lebih utama daripada nabi. Namanya kelompok auliyaiyah. Mereka mengatakan seorang wali lebih utama daripada nabi. Lianna ilman nabi biwasitati Jibril. Alasannya apa? Ilmunya nabi itu melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Ilmunya nabi melalui perantaraan Jibril. Wa ilmal wali bi ghairi wasitati Jibril alaihi salam. Sementara ilmunya wali tanpa melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Wa hadza at-ta'wilu khata. Ini adalah takwil yang keliru, pemahaman yang keliru. Wa hum halaku bizalikal i'tiqad wa hadza kufrun. Mereka binasa dengan keyakinan seperti itu, dan ini kekafiran. Tidak ada manusia yang derajatnya di atas daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita mengatakan bahwa al-waliyu afdalu minan nabi. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi kelompok yang keempat, wa ammas samraniyah fa innahum yaquluna as-suhbatu qadimatun wa biha yasqutul amru wan nahyu wa yuhilluna ad-duffa wat tambur wa baqil manahi syar'an wa ibnatuhum halalun min jihatin nisa wa hum kuffar wa damuhum mubah. Insyaallah. Jadi mirip dengan yang sebelumnya, Pak. Mereka juga berpandangan bahwa perintah dan larangan itu gugur dari diri mereka. Ditambah lagi mengharamkan, mereka menghalalkan tabuhan-tabuhan, alat-alat musik yang disertai dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga kekufuran. Ada lagi yang disebut dengan hubbiyah. Apa itu hubbiyah? Dari kata hub artinya cinta. Fa innahum yaquluna idza wasala al-'abdu ila darajatil mahabba indallahi ta'ala tasqutu anhu taqalib wa la yasturuna auratahum bainahum. Mereka berpendapat kalau seorang hamba itu sudah mencapai tingkat mahabbah, sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gugur darinya taklif, dan mereka tidak menutupi aurat mereka. Kita udah dicintai oleh Allah, ya sudah, tidak ada lagi kewajiban agama. Ini juga pendapat yang keliru. Justru semakin seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, apa tandanya? Fattabi'uni, ittiba'lah. Ittiba artinya ikuti dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar ikut saja. Ittiba itu artinya mengikuti dengan penuh kesungguhan. Ikuti saya dengan kesungguhan. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Nah, ini. Jadi Allah mencintai ketika seseorang itu ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesungguhan, bukan malah melepaskan diri dari kewajiban syariat. Ada lagi namanya al-huriyah, dari kata hur itu bidadari. Fa innahum kal hadiyah, seperti kelompok hadiah tadi, ya, haliyah.
Tapi tambahannya lagi, lakin yaddauna wa ta'il hur fi halatihim. Fa idza afaku iktasalu wa kazibu fa halaku bihi. Mereka ini mohon maaf mengklaim, mengatakan bahwa mereka bisa melakukan hubungan dengan para bidadari-bidadari dalam fana mereka. Sehingga ketika tersadar mereka mandi janabah karena mengatakan sudah melakukan hubungan dengan bidadari-bidadari itu. Mereka berdusta dan binasa dengan kedustaannya. Wa ammal ibahiyah, ada lagi namanya ibahiyah. Fayatrukunal amra bil ma'rufi wa yuhillunal haram wa yubihuna an-nisa. Mereka yang meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan menghalalkan yang haram, membolehkan hubungan dengan perempuan-perempuan yang bukan istri. Ini namanya al-ibahiyah, serba boleh, semua boleh. Ada lagi mazhabul mutakasilah. Mutakasilah dari kata kasal. Kasal artinya pemalas. Fayatrukunal kasab wa yas'aluna minal abwab wa yad'una tarkad dunya wa halaku bih. Orang-orang yang pemalas, yang meninggalkan kasab. Mereka hanya mengandalkan diri dengan cara meminta-minta kepada orang dari pintu ke pintu. Dengan alasan meninggalkan dunia, mereka binasa dengan itu. Jadi kita diperintah oleh Allah SWT untuk bekerja dalam kehidupan kita di dunia ini. Meskipun bekerja itu tidak harus Pak punya profesi. Kita berdoa kepada Allah SWT, kita ibadah, itu juga bagian dari pekerjaan. Allah akan mendatangkan rezeki melalui ketakwaan itu, tapi jangan mengharapkan rezeki dari ibadah kita. Tapi Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan padanya makhraj, jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka sama sekali. Ya kalau kita punya masalah, datang saja mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangi mengadu, mengeluh kepada makhluk. Mengadulah kepada Allah SWT. Allah SWT akan memberikan pada kita makhraj, solusi jalan keluar dari masalah itu. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka sama sekali. Kemudian ada lagi namanya mutajahilah. Fayalbasuna libasal fusaq ala zuhurihim. Mereka yang memakai pakaian kefasikan. Wa yad'una fi mawatinihim. Tapi mereka mengklaim iman di dalam hatinya. Tapi yang nampak kefasikan. Sementara kita ini manusia menilai berdasarkan apa yang terlihat. Ya, perbaiki batin, perbaiki juga zahir kita. Ada lagi yang disebut dengan kelompok Waqifiyah. Fa innahum yaquluna la ya'rifullaha ghairullahi ta'ala qat. Wa yatrukuna talabal ma'rifah halaku bihi. Waqifiyah ini artinya mereka yang wakaf, berhenti. Mereka yang berpendapat tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah saja. Jadi yang bisa mengenal Allah ya hanya dirinya. Sehingga mereka berhenti, tidak mau berusaha untuk mengenal Allah. Ini tidak boleh juga. Karena Allah SWT sendiri yang menyatakan bahwa saya tidak menciptakan jin dan manusia liya'budun illa liya'budun, kecuali agar mereka liya'budun. Kata Abdullah bin Abbas, gurunya para ahli tafsir, sahabat Nabi, sepupunya Nabi yang didoakan oleh Nabi pemahaman yang dalam tentang agama, liya'budun di situ maknanya liya'arifu, agar mereka mengenali saya. Jadi kita bisa mengenali Allah melalui Allah SWT. Ayat terakhir ilhamiyah dari kata ilham, yaitu mereka yang menganggap bahwa ilmu itu hanya ilham pemberian Allah saja. Ya, namanya ilmu hanya yang merupakan pemberian Allah. Sehingga fayatrukunal ilmah, mereka meninggalkan ilmu dengan cara belajar.
Wa yanhuna 'anit tadris, melarang adanya tadris, pengajaran. Wa tabi'ul hukama, mereka melarang untuk mengikuti para ahli-ahli hikmah. Wa yaquluna al-Qur'anu hijab, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu hijab, Al-Quran itu justru menjadi tirai penghalang. Ya, jadi ilmu bukannya dipelajari. Dia mengatakan nggak perlu itu belajar, cukup kita mengharapkan datangnya ilham dari Allah. Padahal ilmu itu dua macam. Ada ilmu, ya, ilmu kasbi namanya, ilmu yang diperoleh dengan kasab, dengan usaha, dengan belajar. Jadi kita ikut pengajian gini, baca kitab. Ada ilmu laduni, ilmu yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu disyaratkan sejak awal pada ayat-ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ilmu dua macam. Ilmu yang pertama yaitu 'allama bil qalam, ilmu yang Allah ajarkan melalui perantaraan kalam, tulis baca. Itu ilmu yang kasbi, diusahakan. Allamal insana malam ya'lam, itu ilmu laduni, ya, ilmu yang diperoleh secara langsung. Nah, penegasan dari Syekh Abdul Qadir Jalani di ujung pasal yang ke-23 ini, ya, walaisu minhum wa yaqulu al-sunnah wal jamaah walaisu minhum. Mereka itu yang 11 golongan tadi bukanlah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita mesti berhati-hati menjaga diri. Di ujung pembahasan penting juga, fa fi hadzal zaman ahlul faqri wal irsyadi aqallu minal qalil. Di masa kita sekarang ini, orang yang sungguh-sungguh, ya, tasawuf yang sunniyun, yang sesuai sunnah itu jumlahnya sangat sedikit. Wa yu'lamu ahlul haqqi bisyahidain. Gimana cara kita mengetahui? Dengan dua indikator. Ahaduhuma zahirun wal akharu batin. Satu indikator yang zahir, yang nampak, dan yang kedua indikator yang tersembunyi. Indikator yang nampak, fadzahiru al istiqamu ala syariati amran wa nahya. Ya, indikator yang terlihat, dia mengikuti syariat, melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang secara sah. Itu indikatornya. Kalau ada yang mengaku seorang sufi, kelompok tasawuf atau kelompok tarekat, tapi dia tinggalkan syariat, maka itu indikator bukan kelompok al-sunnah wal jamaah. Wal batin, kemudian indikator batinnya ayyakuna sulukuhu ala musyahadatil basira fayara may yaqtadi bihi wa huwa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yakunu wasitatan bainallahi wa baina ruhatiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa jasmaniyati fi mahallihi. Ya, indikator batinnya yaitu dalam suluknya, perjalanannya kepada Allah SWT dengan musahadah basiranya, dia bisa melihat Nabi SAW yang diikuti, dan Nabi lah yang menjadi, dan dialah yang menjadi perantara antara Allah SWT dengan ruhaniyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setan itu tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Nabi. Pertemuan kita sebelumnya tentang mimpi, bahwa setan pun dalam mimpi tidak bisa menyerupakan dirinya dengan Nabi. Sebetulnya bukan saja dengan Nabi, tapi semua yang merupakan mazharur rahmah, manifestasi dari sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa diserupai oleh setan di dalam mimpi. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang mungkin yang ada ingin ditanyakan, didiskusikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.